Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 ini, saya akan mengomentari Yahya Waloni ditangkap polisi saking takutnya tanpa sadar pipis di celana. Yahya Waloni sering menghina agama Kristen, menyatakan isi Alkitab itu palsu. Demikian juga sering dia menantang kebijakan Presiden Joko Widodo, di mana dalam menangani pandemi virus corona. Karena dalam menangani pandemi virus corona harus menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan. Tetapi Yahya Waloni menyatakan sampai mati pun dia tidak mau pakai masker tersebut. Demikian juga dia sering menghina agama Kristen yang menyatakan isi Alkitab itu adalah palsu. Akibatnya Yahya Waloni ditangkap polisi. Setelah ditangkap polisi, dia baru beberapa hari ditahan polisi. Dia sudah sakit jantung, kemudian diobati di rumah sakit Polri. Setelah sembuh dia dari sakitnya, dia keluar dari rumah sakit, dia kembali ke rumahnya. Seharusnya dia kembali ke tahanan polisi, tetapi dia kembali ke rumahnya. Akibatnya polisi menangkap Yahya Waloni lagi yang kedua kalinya. Pada saat ditangkap yang kedua kalinya, saking takutnya dia sampai pipis di celana tanpa disadarinya. Jadi biasanya orang yang suka melarikan diri dari kantor polisi, tahanan polisi, apakah dengan berbagai cara dilakukan apa berobat lah dan lain sebagainya. Biasanya orang yang suka melarikan diri seperti itu biasanya dipindahkan ke tahanan Nusa Kambangan. Padahal tahanan Nusa Kambangan itu biasa penjahat-penjahat besar di sana ditahan, dan juga sangat ditakuti masyarakat kalau sampai masuk ke tahanan dipindahkan ke Nusa Kambangan tersebut. Karena Nusa Kambangan itu sifatnya dia rumah tahanan itu ada di tengah-tengah pulau, sehingga kita tidak bebas melarikan diri. Kalau orang melarikan diri harus menyeberangi laut tersebut dan harus berenang. Dan biasanya jarang orang bisa melarikan diri karena di sana sangat ketat pengawalannya dan penjagaannya. Itulah saya lihat. Jadi mungkin Yahya Waloni ini merasa ketakutan dia karena merasa melarikan diri, dan dia ditangkap lagi merasa ketakutan dia mungkin akan dipindahkan ke Nusa Kambangan tahanannya. Padahal Yahya Waloni sering menentang, tidak takut katanya masuk penjara. Dalam ceramahnya sering menyatakan silakan lapor ke polisi dan tidak takut. Rupanya hanya di mulut saja. Pada saat ditangkap polisi yang kedua kali di rumahnya, saking takutnya tanpa disadari pipis di celananya yang sangat memalukan. Rasa takutnya itu timbul kemungkinan kalau suka lari dari tahanan polisi, bisa dipindahkan ke tahanan di Nusa Kambangan agar tidak lari lagi dari tahanan dengan berbagai alasan yang ditakutinya. Harapan saya Yahya Waloni agar segera diproses hukumnya, agar hakim menjatuhkan hukumannya sesuai dengan perbuatannya. Itulah saya lihat Yahya Waloni ini pada waktu dia ditahan pertama itu, di mana dia baru beberapa hari ditahan, langsung dia merasa sakit jantung, sehingga diamankan dan dia dibawa ke rumah sakit polisi. Setelah sampai di rumah sakit polisi, dia dirawat. Beberapa hari kemudian dia sudah sembuh. Sampai rumah sakit bilang agar dijemput dia dari rumah sakit. Tetapi dia pulang sendiri. Dan dia langsung pulang ke rumahnya. Bukan kembali ke tahanannya di kepolisian. Akibatnya polisi melakukan penangkapan yang kedua kalinya kepada Yahya Waloni di rumahnya. Pada saat ditangkap itu dia sangat
timbul sangat rasa ketakutan yang bukan main, sampai dia pipis di celananya tanpa disadarinya. Inilah saya lihat dapat dalam memberikan ceramah dia selalu menentang atau sering menyatakan dia tidak takut ditangkap polisi. Silakan laporan kalau ada ceramahnya yang salah, silakan laporan ke polisi. Jangan orang lain yang ditahan, biar saya yang ditahan. Sampai dia menyatakan demikian. Ternyata hanya di mulut saja dia katanya berani. Ternyata pada saat ditangkap yang kedua kalinya, langsung dia kesangkin takutnya dia pipis di celana tanpa disadarinya. Ini perbuatan yang sangat memalukan ini. Dia seorang sudah ustadz besar dan juga sering ceramah, tetapi dia sampai merasa ketakutan, sehingga dia sampai bisa pipis di celana tanpa disadarinya. Hal ini perbuatan yang memalukan ini. Jadi Rizik Syihab tidak tahu dan hal ini saya lihat, dan Yahya Waloni ini sangat dia menentang, sangat dia berani menyatakan dia tidak takut ditangkap polisi. Tetapi kenyataannya Yahya Waloni setelah ditangkap polisi sangat ketakutan sampai dia mengencing di celana tanpa disadarinya. Ini perbuatan yang memalukan. Jadi harapan saya Yahya Waloni segera diproses hukumnya agar hakim menjatuhkan hukumannya sesuai dengan perbuatannya. Sekian dan terima kasih.